Bakudapa. Pada episode GKM Bakudapa hari ini, Selasa tanggal 18 Juni 2024, tepat pukul 19 WITA. Pada malam ini kita kedatangan tamu, seorang hamba Tuhan dari STT Saat Malang. Kami berikan kesempatan untuk langsung memperkenalkan diri. Salam kenal, terima kasih buat kesempatannya. Suatu sukacita besar bisa melayani menjadi berkat di tengah-tengah Bapak Ibu, Saudara semua. Nama saya Dave Mailoor, saya alumni dari STT Saat. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa datang ke sini menjadi bagian di dalam GKM Bakudapa ya. Kita akan membahas mengenai keselamatan. Benar. Lalu kemudian implikasinya apa dalam kehidupan kita dan seberapa pentingnya keselamatan itu dalam kehidupan kita. Sebelum kita ngomongin keselamatan secara menyeluruh ya, sebetulnya saya mau ngomong masalah kepercayaan dulu karena keselamatan adalah kepercayaan ya. Kita tuh sebagai manusia itu punya hak untuk percaya apa aja, ya nggak? Kita boleh percaya semua hal yang kita ingin percaya, tetapi permasalahannya tidak semua kepercayaan yang kita miliki itu benar. Ya nggak? Betul kan? Kepercayaan yang benar, karena kebenaran dalam worldview kita itu harus pertama diuji koherensi, keteologisannya, hubungan logikanya, kelogisannya sama konsisten nggak, sama realita di dalam kehidupan. Benar nggak sih? Banyak yang bertanya kenapa doa saya tidak dijawab, apakah berarti doa itu nggak didengar Tuhan ya kan? Itu kebenarannya itu perlu diuji. Karena itu saya mengajak teman-teman semua untuk berpikir seperti ini, apa yang saya percaya di dalam hati saya juga harus masuk akal di dalam pemikiran saya. Ya nggak? Karena Tuhan Yesus juga bilang di Matius 22, 37, 40 tuh, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Jadi Tuhan nggak mau kita memiliki iman yang buta. Iman yang kita miliki harus berdasarkan pengertian siapa Tuhan. Ya, karena banyak teman-teman saya yang di ateisme bilang, kamu tuh keselamatanmu kan berdasarkan tempat aja. Maksudnya apa nih? Keselamatan berdasarkan tempat. Iya, kalau misalnya kamu lahir di Arab, kamu orang apa? Arab. Kalau kamu lahir di kemungkinan Bali, kemungkinan atau India, kamu mungkin orang agama lain kan, gitu. Jadi sebetulnya kebetulan aja kamu tuh lahir di Indonesia yang cukup beragam dengan berbagai macam agama. Jadi sebetulnya logikanya katanya ya, keselamatan itu berdasarkan tempat kamu tinggal di mana. Ada betulnya nggak? Ada betul, tapi kita harus menguji kebenaran itu juga kan. Apakah hanya sebagian benar atau sebetulnya ada kebenaran yang lebih besar, yang lebih absolut dibandingkan itu. Iya nggak? Justru itu, kepercayaan akan kebenaran yang teruji akan membuat kita itu bisa melihat siapa Tuhan. Karena intinya itu, apa yang kita belajar, apa yang kita percaya itu akan melihat siapa Tuhan sesungguhnya. Nah, ketika kita melihat siapa Tuhan sesungguhnya, kita akan melihat siapa diri kita sesungguhnya. Nah, ketika kita bisa melihat siapa kita sesungguhnya dan Tuhan sesungguhnya, kita akan mendapatkan kebenaran realita di dunia ini seperti apa. Karena itu penting, gazing upon the face of God. Penting dulu melihat Tuhan, karena dulu waktu di STT saya diajarin salah satu dosen sistematika saya bahwa mau kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Karena kalau nggak kenal Tuhan, nggak kenal diri, nggak tahu diri, kita nggak tahu tujuan kita di dunia ini hidup buat apa. Dan banyak orang yang ketika meragukan keselamatan, meragukan Tuhan, itu akan berimplikasi dengan sikap dan perilaku. Iya nggak? Cara mereka hidup itu akan direfleksikan dengan apa yang kita percaya sebagai kenyataan kan. Percaya nggak ada hantu misalnya. Kalau percaya ada yang meninggal di satu pohon misalnya, cara kita pipis di pohon itu berbeda ya nggak sih? Ya nggak? Cara kita mengenai masalah kutukan, kan ada yang ketok-ketok meja kan kayak gitu. Itu karena kepercayaan kita membentuk apa yang kita, kepribadian kita secara tidak sadar. Nah, ketika kepercayaan keselamatan yang paling penting yang menjadi fondasi kita itu sebenarnya diamini, harusnya kita bisa berbuat dan melakukan sesuatu yang berbeda tentunya dengan dunia. Ya kan? Betul. Bagaimana kita melihat pergumulan,
bagaimana kita melihat kematian, bayi, bunuh diri, bagaimana kita mempertanyakan juga kalau ada orang kanker, sembuh. Tapi kok saya enggak. Ada dua yang akan terjadi, Bapak Ibu, Saudara. Antara Bapak Ibu akan mempertanyakan Tuhan itu benar-benar sayang enggak sama saya. Atau akan meragukan keimanan Bapak Ibu sendiri. Saya salah apa ya? Saya bikin dosa apa ya? Kok saya enggak disembuhkan? Nah, karena kedangkalan pengertian keselamatan, itulah yang membuat saya menjadi punya keinginan selalu membahas teologi ini, doktrin ini sebagai suatu hal yang menjadi fondasi kita hidup. Karena ini akan sangat-sangat praktikal, sangat-sangat berpengaruh. Ini kan berangkat dari kepercayaan ya. Betul. Ini agak jadi pergumulan juga karena jangankan orang yang bukan Kristen. Orang yang Kristen saja saya pikir kalau masalah iman ini belum selesai ya. Nah, betul sekali. Iya kan? Karena ada prinsip begini, kayak di 1 Korintus 15 itu kan, betul. Ayat 2, oleh Injil kamu diselamatkan kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya kan? Jadi makanya kepercayaan itu bisa jadi sia-sia. Ada 3, iman yang melompat dalam gelap. Dia gitu. Percaya tapi tidak tahu siapa yang dia percaya. Yang penting yakin aja. Tentang siapa yang dia percaya. Tiba-tiba ada aja ya. Begitu. Yesus, pokoknya Yesus. Malah waktu ditanya kenal Yesus, tahu Yesus nggak tahu. Tapi ada juga kan iman yang di akal, dia sudah tahu Yesus. Tapi kan orang yang tidak percaya Kristus pun dia tahu Yesus. Benar. Baru dan kemudian iman yang sementara. Yang sebenarnya dia tahu Yesus, dia setuju Yesus, dia juga mengandalkan Yesus, tapi hanya untuk hal-hal yang sementara. Justru membawa dia ke surga, dia mengandalkan apa yang sudah ia lakukan. Jadi ada transaksional juga betul. Ya di situ ya. Nah betul, memang kalau kita mau ngomong jalan keselamatan, sebelum kita masuk ke dalam kita sendiri, jalan keselamatan itu kan banyak. Kalau dulu mungkin pertanyaannya apa sih keselamatan? Setelah itu ada beberapa waktu di dunia ini bertanya, mana jalan keselamatan atau kebenaran? Karena sudah banyak nih. Ada filsafat, kan, ada ilmu pengetahuan, ada agama-agama lain. Nah kita sekarang Bapak Ibu Saudara sudah masuk di dalam namanya masa post-truth. Bahkan sudah post-truth. Jadi mempertanyakan emang kebenaran itu masih penting. Karena kebenaran kamu, kebenaran kamu. Iya kan? Ada yang bilang kayak gitu juga ya. Jadi kebenaran itu sudah relatif. Nah, permasalahannya saya tidak percaya hal itu. Karena kebenaran yang tadi saya bilang harus bisa diuji, harus bisa koheren, korelasi dengan realita. Ya kan? Gak semua kepercayaan itu secara realita bisa teruji kebenarannya. Nah makanya kalau misalnya kita lihat di Hinduisme, mereka percaya samsara. Samsara itu adalah suatu siklus ya, di mana ada kalau kita bilang mungkin karma ya, di mana siklus lahir, hidup, mati, kemudian lahir lagi, cycle of life-nya itu loh. Seperti nah Buddha. Mereka pengen Buddha berbeda nanti. Nah di Hindu moksha dari samsara itu menuju moksa. Moksa itu tempat di mana orang-orang itu tercerahkan. Nah karena orang Hindu itu pengen ngejar pencerahan itu. Mereka mau keluar dari itu namanya cycle of siklusnya itu loh. Hidup, mati, reinkarnasi lagi. Hidup, mati, reinkarnasi lagi. Nah, mereka mau terbebas dari itu, namanya justru itu ada moksha atau yoga. Nah, yoga itu keadaan di mana mereka itu tercerahkan. Nah, kalau Buddha berbeda sedikit. Nah, kalau Buddha itu dulu kan Siddhartha Gautamanya memang orang Hindu. Nah, dia keluar, dia juga nggak percaya nih ya sama siklus ini. Permasalahannya dia lebih masuk lagi, dia itu lebih ke duka, ke penderitaan, ketidakpuasan, kesedihan. Semua orang kan mobilnya dilecetin sedikit, ya kan marah kan? Kenapa? Karena kamu punya mobil. Permasalahan di dunia ini karena terlalu banyak punya sesuatu. Jadi kamu menderita. Jadi mending kamu nggak punya banyak hal, mengosongkan diri. Justru itu filsafat worldview-nya mereka menuju kekosongan nibbana. Nibbana itu ketiadaan. Tidak eksis lagi sebagai satu individu, tapi sudah menyatu dengan alam gitu loh. Karena terlalu banyak penderitaan kalau kamu jadi individu yang egois gitu loh. Bagus juga ya cara pikirnya. Nah, bagaimana dengan, karena itu namanya samsara menuju nibbana, kepadaman itu namanya nibbana. Samsara itu sama kayak moksa gitu ya, circle of life, tapi lebih ke penderitaan, ketidakpuasan dan kesedihan. Bagaimana dengan Kristen, Katolik, Yahudi, Islam? Sama. Kita semua mengejar keselamatan surga. Walaupun caranya berbeda-beda ya kan?
Ada yang iman plus perbuatan, ada yang harus perbuatan saja. Semua punya worldview atau fondasi filsafat agamanya masing-masing. Tetapi yang saya percaya, masing-masing agama melihat problem dan tujuan itu dengan cara yang berbeda dan radikal. Dan kita juga harusnya percaya keselamatan Kristus itu dengan cara yang radikal. Karena akan tercermin tadi yang seperti saya bilang, ke dalam kehidupan kita yang berbeda. Bukankah itu dibilang garam, menjadi garam dan terang. Bukan menjadi, maaf. Adalah garam dan terang. Ya nggak? Iya. Justru itu, walaupun kita ada di dunia ini, kita harus berbeda. Kalau kita sudah tidak bisa dilihat perbedaannya, kita bukanlah garam dan terang lagi, bukan? Gitu. Itu menjadi pertanyaan, bukan? Jadi serupa ya. Jadi setiap tujuan itu terintegrasi sebetulnya di dalam praktik setiap agama. Nah, sekarang masuk ke dalam keselamatan itu sendiri, Bapak Ibu, Saudara di rumah. Pertanyaan keselamatan kan banyak. Apa yang terjadi setelah meninggal? Sekali selamat, tetap selamat enggak? Apakah hanya melalui iman atau tambah Yesus Kristus, tambah anugerah? Apakah Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Apakah keselamatan juga harus melakukan perbuatan? Bagaimana yang tidak pernah dengar tentang Yesus? Ya kan? Misalnya di Papua ada yang marah tuh, kepala sukunya bilang, Pak Pendeta kenapa baru datang sekarang? Oma opa saya nggak selamat. Ya kan? Kenapa baru datang sekarang Pak Pendeta gitu loh. Bagaimana dengan bayi? Bagaimana dengan orang-orang yang bunuh diri? Nah itu ketika kita mengerti keselamatan, sebetulnya hal-hal yang mendasar seperti ini, pergumulan dan lain-lain, itu kita akan back to reference lagi. Oh, ini yang lebih prioritas nih. Saya harus begini nih nanti ya. Kita masuk lebih jauh lagi ya ke dalam. Nah, di dalam elemen keselamatan itu ada beberapa hal. Justru itu ketika saya pernah survei, bertanya dengan teman-teman, rekan-rekan, jemaat, survei pertanyaan tentang keselamatan. Berdasarkan apa kita selamat? Ada yang jawab, berdasarkan iman, berdasarkan anugerah, berdasarkan, harus ada perbuatan, karena katanya Yakobus kan betul, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ya nggak? Iya, betul. Terus ada yang bilang, itu semua karena it's all about love, kasih gitu kan ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting buat kita mengerti. Ada beberapa elemen yang sebetulnya sebagai orang Kristen harus menjawabnya menjadi satu kesatuan. Bagaimana kamu tahu kamu diselamatkan? Apa dasar orang Kristen? Kita hanya selamat melalui dan hanya oleh anugerah. Di situ ada sola gratia. 5 solus. Tetapi anugerah, pemilihan yang diberikan, itu Tuhan akan memberikan iman. Jadi melalui anugerah, hanya oleh anugerah, tetapi hanya melalui iman. Di situ ada sola fide. Tetapi hanya melalui iman kepada hanya Kristus Yesus saja. Jadi kalau sederhananya, hanya oleh anugerah Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini ada 3 variabel penting yang kita kadang-kadang nggak ngerti. Jadi pertamanya kita harus diberikan anugerah dulu ya, karena semuanya kan anugerah, karena Tuhan dulu ya. Harus ada anugerah dulu kita dipilih berdasar sebelum kita lahir, sebelum dunia diciptakan kita sudah diberikan anugerah itu dulu. Anugerah pemilihan. Setelah kita dapat anugerah, apa yang diberikan Tuhan? Pengertian dong, iman, pengertian. Justru itu saya percaya iman itu harus bisa dimengerti. Karena iman yang tidak dimengerti itu nggak akan membuat kita tahu siapa Yesus. Nah, iman yang mengerti siapa yang menyelamatkan itu kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Itulah yang iman yang menyelamatkan. Karena iman semua agama punya. Islam juga ada, Buddha, Hindu semua punya iman, ya enggak? Tapi iman yang menyelamatkan itu hanya dari Yesus Kristus. Mengerti dan percaya Dia Tuhan dan penyelamat satunya. Itu yang harus bisa dijawab sama orang Kristen. Jadi kalau ditanya sekarang, Pak Andi, Pak Victor, selamat berdasarkan apa? Anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Jangan dipotong-potong lagi ya, Bapak Ibu ya, jangan dipotong-potong ya, karena kalau cuma anugerah nggak tepat, kalau cuma iman nggak tepat. Jadi ada 3 variabel. Cuma 3 itu. Ya ini. Posisi cuman ini. Sola Scripturanya di mana? Sola Scriptura yang adalah kebenaran itu yang menjadikan
iman itu bisa dimengerti. Kita baca Alkitab kan, ya nggak? Kita mengerti, kita tercerahkan itu karena kebenaran yang ada di firman. Karena Yesus Kristus itu adalah logos kan, sebelum dia mengambil wujud menjadi manusia. Nah, di mana sekarang satu-satunya kebenaran supaya kita punya iman yang lebih baik, lebih bagus? Hanya di Alkitab. Justru itu sola scriptura. Berarti posisinya di depan dong. Betul, posisinya di depan. Tapi masalahnya di keselamatan itu paketnya di sini nih, hanya di dalam anugerah itu, melalui iman kepada Yesus Kristus. Tapi bagaimana kita mendapatkan imannya? Nah, di Alkitab dong. Nggak ada kan keselamatan yang berdasarkan koran, ya nggak sih? Seharusnya kita sebagai orang Kristen mengarahkan orang-orang untuk percaya, ya kan? Penginjilan itu memberitakan kabar baik, kebenaran yang dari mana? Firman dong. Firman, ya nggak? Ya. Justru itu mungkin kelihatannya secara materi Alkitab, tetapi apa yang disampaikan itu firman dari Alkitab kan? Apa yang kita injili ke orang lain, kabar baiknya dari Alkitab kan? Betul, betul. Nah, justru itu tempatnya di sola fide-nya itu, sola scripturanya berpengaruh. Tetapi di dalam keselamatan secara paket ya, kita nggak bilang karena Alkitab gitu loh, kan nggak semua dari Alkitab dong ya. Kan semua dari penginjilan, dari ada juga yang dari pertemuan, tetapi tetap intinya kebenaran akan diberikan. Nah, itu yang setelah kebenaran pun diberikan, karena Tuhan bilang juga di dalam Alkitab, kerjakan keselamatan. Keselamatan ini udah dapat belum? Sudah. Harusnya kerjakan ladangmu, Pak Victor. Berarti ladang udah didapat dong. Nah, ketika keselamatan didapat, iman yang hidup itu ya menurut saya 3. Punya hubungan spiritualitas dengan Tuhan dengan baik, berdoa. Punya hubungan dengan sola scriptura, kebenaran yang selalu menginginkan, passionate dengan membaca, belajar ya Alkitab. Dan juga penginjilan. Cuman itu kok akar jadi orang Kristen yang benar? Ya enggak? Punya hubungan dengan Tuhan, punya hubungan dengan firman, dan juga punya semangat kecintaan selalu menginjili. Persekutuan dengan rekan-rekan seiman. Exactly, setelah itu kan. Tapi 3 untuk pribadi sendiri, ya nggak? Kalau mau bersekutu, kalau misalnya 3-nya belum kuat, jadi apa? Sekam nggak? Ya kan? Pergaulan yang buruk juga, ya kan? Betul. Justru itu komunitasnya eksklusif juga. Maksudnya di sini maksudnya kok eksklusif itu sesama yang harusnya mengerti gitu loh. Kalaupun mereka nggak mengerti nggak apa-apa, tapi harus dibuat mereka jadi mengerti dong. Bukan dibiarkan saja melalui kebenaran firman kan. Justru itu kita melakukan hal seperti ini, ya nggak? Nah, hanya karena anugerah Tuhan, hanya melalui iman dan hanya kepada Yesus Kristus. Ketiga hal ini penting, Bapak Ibu. Nah, ketika kita ngomongin keselamatan, pertama, selain masalah 3 itu penting, itu masalah tentang dosa. Karena kalau kita ngomong keselamatan, itu pertanyaan pertama, diselamatkan dari apa? Ya. Logikanya. Nah, kita sudah mengerti dosa, mungkin Bapak Ibu di rumah mengulang sedikit ya. Dosa adalah keadaan yang menyebabkan manusia itu punya keterpisahan dari Allah. Karena pikiran, sikap, perkataan, perbuatan kita sudah salah, sudah berdosa, ya kan? Nah, kesalahan-kesalahan itu sendiri disebut dosa. Tapi keadaan sebagai orang berdosa itu tentu lebih luas dari itu. Bukan hanya semata-mata melanggar hukum Allah ya Bapak Ibu ya. Hal ini berarti sebetulnya memalingkan arah kehidupan kita dari segala rancangan yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Justru itu sebetulnya secara sederhana, dosa itu adalah keadaan kita menolak, memberontak dari Allah. As simple as that. Tapi permasalahannya yang harus kita lihat itu dari mana itu terjadi? Ya di mana? Kejadian dong. Kejadian, ya. Pertama kali ya enggak? Taman Eden. Taman Eden tentunya. Adam dan Hawa hidup. Ada pohon di sana yang menyimbolkan free will, kebebasan. Tetapi ketika Adam Hawa ditipu iblis, dia jatuh, masuk ke dalam dosa, bukan hanya manusia yang rusak, dunia rusak, binatang, alam semua juga ikut rusak. Nah, justru itu ada original sin. Yang diteruskan itu bukan dosanya, tapi natur keberdosaannya. Kita setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita sudah nggak punya free will lagi. Justru itu kan pertanyaan pertama tadi, kenapa harus ada pohon? Pohon itu menandakan Tuhan memberikan pilihan manusia mau ikut Tuhan atau mau ikut pilihan sendiri.
Manusia pengen jadi Tuhan karena ditipu iblis, ya nggak? Tuhan sebetulnya bisa bikin Pak Victor atau Pak Andi menjadi orang yang mencintai Tuhan 100%. Ya nggak? Bisa nggak? Bisa. Harusnya bisa. Tetapi jadinya Tuhan bukan Tuhan yang kasih. Jadinya robot, benar. Robot. Iya. Ya nggak? Kalau Tuhan mau bikin kita settingan pabriknya mencintai Tuhan, tanpa bisa menolak kasihnya, bisa. Bisa. Tapi bukannya itu menjadi robot ya. Justru itu pentingnya adanya simbolisasi pohon itu di sana. Nah, tapi permasalahannya kan bukan karena pilihan bebas saja. Ada tipuan iblis gitu loh ya kan. Kita jatuh, ingat ya, kita ditipu iblis. Jangan menyalahkan wanita, Bapak Ibu. Karena kebanyakan, oh ini salahnya Hawa nih nipu Adam. Salahnya Adam enggak memimpin Hawa sebetulnya pertama. Ya enggak? Justru itu sekarang benar. Kalau ibu-ibu, cewek-cewek ditanya mau makan enggak? Kemana? Terserah aja. Soalnya kalau dia milih, jatuh kita. Enggak ya, bercanda ya. Tapi mengerti ya sekarang? Kita jatuh karena ditipu iblis. Justru itu ada konsekuensinya. Disitulah rencana Allah mulai terjadi. Karena manusia jatuh, satu, kita sudah tidak punya keinginan dan kemampuan untuk mencari Allah. Daging kita itu jadi rusak dan menginginkan dunia. Ya nggak? Mana lebih enak? Nonton Euro jam 3 malam, ya kan? Atau mau siap-siap ke gereja. Jadi hari Sabtu nggak boleh tidur telat. Ya nggak? Mana yang lebih enak? Baca Alkitab atau nonton Netflix, teman-teman, saudara? Ya nggak? Ya. Saya juga bergumul, bukan cuman Bapak Ibu hamba Tuhan pun bergumul kok. Ya kan? Semua orang yang jatuh ke dalam dosa memang naturnya menolak Tuhan. Siapa yang benar-benar suka baca Alkitab? Nggak ada. Siapa yang benar-benar suka ke gereja dengan tanpa ada intensi dan agenda-agenda lainnya? Iya. Tuhan tolong anak saya besok ujian. Tuhan tolong bisnis saya. Bahkan juga ada orang-orang yang spiritualis datang ke gereja karena pengen menikmati Tuhan. Ya nggak? Aduh, khotbahnya nggak bagus nih hamba Tuhan A, B, C. Lagunya nggak menarik nih, nggak ngangkat nih. Betul. Ya kan? Padahal ketika konsep penyembahan yang harusnya dipuaskan Tuhan atau saya ya? Tuhan, betul. Ya, harusnya Tuhan yang kita ketika puaskan. kita worshiping someone, yang harusnya dipuaskan kan Tuhan. Makanya ketika kita nggak ngerti anugerah, dikasih Tuhan luar biasa, cara kita hidup itu sering meremehkan anugerah itu. Anugerah gratis memang, tapi nggak murahan. It's free but it's not cheap. Ya nggak? Tapi kan Pak, untuk masalah tadi ya, kita bicara seperti kita masuk gereja nih. Betul. Kadang-kadang kita masuk gereja dengan motivasi yang salah. Tapi kan kita juga tahu bahwa manusia itu secara rohani bertumbuh kan. Betul. Kadang-kadang di satu sisi misalnya ada orang yang mau, misalnya cerita nih, ada orang yang mau masuk gereja sama sekali. Kita injili, kita pertobatkan dia sampai dia kembali kepada Kristus. Nah, akhirnya dia masuk gereja. Tapi dia masuk gereja mungkin cuma keterpaksaan. Jadi tapi minimal sudah masuk gereja. Ya. Nah, kemudian begitu dia dengar pengajaran-pengajaran di gereja, dia menjadi lebih dewasa, akhirnya dia masuk. Artinya motivasinya setiap hari dimurnikan Tuhan. Betul, ada pengudusan, ada sanctification. Makanya saya bilang keselamatan itu journey, ya kan? Oh iya, perjalanan. Suatu perjalanan. Betul. Nah, memang startnya harus dari anugerah. Tetapi pengertian iman itu kan ditumbuhkan dan diberikan hari lepas hari, ya kan? Tapi masalahnya kita mau nggak menyerahkan diri untuk tunduk kepada kebenaran itu, yaitu dari Alkitab. Ya nggak? Khotbah hari Minggu itu cuma suplemen. Jangan menyerahkan kehidupan transformasi kita, Bapak Ibu itu kepada hamba Tuhan. Tetapi Senin sampai Sabtunya yang harusnya butuh Tuhan lebih dari hari Minggu. Hari Minggu kan istirahat ya, nggak banyak pergumulan ya. Tapi kan kalau hari Senin sampai hari Sabtu mungkin ya kerja, ketemu orang yang nggak jelas. Mobil baru berangkat, udah ada orang yang itu ya kan. Wah langsung ya kan. Karena itu kita harus mempersiapkan dan memulai hari dengan Tuhan. Dan menutup hari dengan Tuhan. Tuhan, saya mau masuk ke dunia lagi nih. Tolong saya, bantu saya, kuduskan saya.
Ya, di cerita yang tadi Pak, saya mempunyai sebuah pemikiran nih. Tolong koreksi kalau salah. Nah, ini kalau hamba Tuhan, pendeta, evangelis begitu kan justru kehidupan kerohaniannya justru lebih digampangkan. Maksudnya dalam artian dia sudah hidup di lingkungan. Bapak pendeta kan pendeta gitu. sudah hidup dengan Alkitab. Di mana-mana orang lihat pendeta pastilah harus menjaga kekudusan hidup. Artinya sudah dikelilingi toh lingkungannya. Tapi kita yang orang awam itu dikelilingi dengan misalnya pekerjaan yang korup segala macam, emosi, di mana kita harusnya kan standarnya sama. Nah, Tuhan kan bilang kamu pendeta ini. Nah, ada beberapa hal menurut saya Pak? ya. Satu, iblis lebih suka ngelihat orang yang lebih kudus untuk dijadikan target atau enggak? Harusnya logikanya begitu. Logikanya ya. Saya akan berikan, mumpung saya nggak ada keterikatan dengan satu institusi. Bapak, bukan berarti menjadi hamba Tuhan lebih gampang. Karena kemalasan dan pencarian sama Tuhan itu sama. Nggak ada bedanya. Ya, kemalasan. Mencari setiap hari buat Tuhan, datang. Bahkan kelelahan pelayanan itu bisa menyebabkan kekeringan, ya nggak sih? Iya. Bapak mungkin pernah menjadi majelis, pernah jadi hamba Tuhan yang sudah bukan dipaksa ya, karena program dan karena mungkin banyaknya pelayanan, bahkan kita nggak bisa menikmati khotbah dan pencarian di dalam Alkitab loh. Kita harus dituntut, harus ngerti Alkitabnya dan harus menyampaikan. Tapi kan pergumulan Alkitab dan saya itu terjadi ya kan. Tapi kalau khotbahnya besok, lusa, ya kan belum tentu saya bisa merefleksikan firman-Nya itu. Tapi di dalam bukan keprofesionalan ya, tapi maksudnya kewajiban saya sebagai hamba Tuhan, saya harus membacakan firman ini. Terus kedua, banyak dosa-dosa yang mungkin saya masih lakukan, tetapi ketika saya mau mengkhotbahkan itu, ya enggak? Itu bisa jadi beban buat kita sendiri. Ya enggak? Belum berkemenangan. Betul. Terus sudah Bapak harus di Amerika itu khotbahkan. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan bunuh diri. Kenapa? Mereka depresi. Mereka punya ketakutan. Mungkin sedikit buka ya. Mereka kalau punya dosa, mereka mau curhat sama siapa? Iya. Sesama hamba Tuhan. Sesama hamba Tuhan belum tentu bisa dipercaya. Kita kan realistis aja ya. Iya, betul. Sama majelis belum tentu juga. Sama jemaat, ayo. Ya kan? Nah, kesendirian itu mengakibatkan juga bisa banyak pertanyaan atau kegoncangan di dalam iman. Nah, makanya saya bilang perjuangan mencari Tuhan itu nggak beda kok Bapak Ibu. Semua orang coba lihat Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia itu udah dekat sama Tuhan atau enggak sih? Iya. Ya, jatuh juga sama Bathsheba. Apakah dia kurang dekat sama Tuhan? Sudah diurapi belum? Sudah diurapi. Iya. Diurapi. Hubungannya dia udah raja loh. Waktunya dengan Tuhan itu sebagai raja luar biasa ya. Tuhan bilang ini the man who after God's own heart, yang mencari hati Tuhan. Kita bukan Daud loh ya. Iya. Toh jatuh. Tetapi ada pertobatan. Walaupun ada konsekuensi. Ketika Daud jatuh, lihat tuh, anaknya pengen bunuh dia, kerajaan Israel hancur. Memang ada konsekuensinya, tapi pertobatannya nyata. Nah itulah kenapa saya bilang kemarin tuh ketika ada satu sesi lagi yang bukan di sini, orang mentanyain masalah keselamatan, kekhawatiran, saya selalu berkata begini, misi iblis yang paling besar itu bukan membuat Bapak Ibu Saudara jatuh ke dalam dosa. Karena kalau Bapak Ibu jatuh ke dalam dosa itu setiap hari, ya nggak? Jadi kalau enggak, berarti setiap hari logikanya betul, jatuh dalam dosa. Iblis berhasil dong. Iya. Yang ingin iblis lakukan adalah menghilangkan pengharapan kita di dalam Kristus. Keyakinan kita itu sudah selamat. Karena permasalahannya kalau kita masih meragukan Tuhan, itu yang diinginkan sekali sama si iblis. Karena ketidakmampuan manusia memiliki free will lagi, jatuh di dalam dosa, justru itu Yesus hadir, ya enggak? Justru itu, tapi kita ngomongin dosa dulu supaya kita nggak nganggap remeh sama masalah dosa. Kita tahu upah dosa itu berat, maut. Roma 6 ayat 23 ya, betul kan? Upah dosa itu maut. Justru itu, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari menganggap kita hidup baik, kayaknya Tuhan bilang nggak ada tuh yang hidup baik kan ya? Iya, nggak ada. Nah, kenapa saya bisa meyakinkan saudara dan mengamini itu? Dari 10 perintah Tuhan aja, yang paling simpel. Kita nggak kayak agama samping-samping server berbeda, itu syariatnya, aturannya, apalagi Yahudi ya. Di muka bumi ini,
di kaki langit ini orang yang paling taat dengan segala peraturan itu Yahudi karena lebih kompleks mereka. Tapi kita cuma dikasih 10 aja. 1, jangan ada Allah lain di hadapan. Jatuh nggak? Setiap hari. Uang bisa jadi Allah lain, keluarga bisa jadi Allah lain, pelayanan bisa jadi Allah lain, Facebook, Instagram, kripto, forex bisa jadi Allah lain, pacar bisa jadi Allah, pekerjaan bisa jadi Allah lain, pendidikan bisa jadi Allah lain. Selama itu jauh lebih penting di dalam kehidupan kamu dibandingkan Tuhan, itu Allah lain. Jangan kedua apa? Membuat patung. Ketiga, jangan menyebutkan nama Tuhan sembarangan. 2 itu, patung sama Allah lain. Menyebutkan nama Tuhan. Aduh, Manado ini paling darah gitu kan ya. Nah, apalagi Meske. Itu nama mama saya. Jadi saya double sakitnya. Sudah pakai darah, udah menghina Tuhan, mempermainkan nama Tuhan. Kenapa mama saya juga gitu kan ya. Mempermainkan nama Tuhan. Maksudnya bagaimana itu mempermainkan nama Tuhan dengan sembarangan? Karena definisinya seperti apa? Karena intensinya itu nggak benar. Tuhan itu bukannya namanya harus dipuji ya. Tetapi menggunakan itu di saat kesempatan yang kita tahu sendiri Bapak, banyak hal-hal yang sebetulnya nama Tuhan tidak perlu disebutkan, ya enggak? Misalnya? Segala kekagetan, ya enggak? Segala hal yang tacumu yang secara nggak sengaja itu kan dengan pakai nama Tuhan sebetulnya secara formalitas nggak, aduh Tuhan, ya Allah. Gitu. Tapi bukankah kalimat-kalimat seperti itu di kondisi-kondisi tersebut itu menandakan bahwa intensi dari hatinya apa? Gitu. Nah, kalau memang benar mencari Tuhan bagus, tapi banyak hal-hal kecil sebetulnya nama Tuhan itu nggak perlu disebutkan, tetapi keceplosan gitu loh, ya kan? Banyak kan orang-orang yang seperti itu. Gitu. Berarti kalau kita punya intensinya itu untuk menyerahkan kaget, aduh misalnya celaka nih. Ya, nggak masalah. Anak tetapi saya celaka, yang saya bilang gitu. Adalah yang mempermainkan nama Tuhan dengan tidak baik di dalam itu tadi. Makanya saya bilang intensi itu perlu ya. Bukan sekedar ya itu tadi, sama berdoa juga bisa. Berdoa kan baik nggak? Baik. Tapi bisa nggak jadi formalitas? Iya bisa. Yang penting makan, tidur, berangkat berdoa. Template-nya pasti sama. Doa tindakannya baik. Tapi caranya kadang-kadang salah kan. Iya. Tuhan selalu memikirkan dan lebih mendahulukan intensi dibandingkan pertanyaan, dibandingkan sikap. Saul sikapnya baik, tapi intensinya teman-teman. Nah, keempat, hormatilah ayah dan ibu. Udahlah, nggak usah ngomong ya. Kita semua sama sering banyak. 5, kuduskanlah hari Sabat. Walaupun saya tahu Sabat itu hari Sabtu, sekarang kenapa hari Minggu? Mungkin kita ngomong ini di kesempatan yang lain. Tapi kenapa? Kita cuma pakai 2 jam di gereja dan habis itu yang lainnya. Padahal kan hari ya, seluruhnya 24 jam buat Tuhan. Tapi bahkan di tengah-tengah lagi doa syafaat aja pikiran udah dimantos tuh. Aduh, tapi udah mau hujan nih. Tapi jemuran gitu kan ya. Kebanyakan kita nggak bisa memberikan diri dan bukan cuma Bapak Ibu ya, kita juga semua sama memberikan hari untuk Tuhan. Itu nggak bisa kok sekarang. Jatuh lagi nggak? Betul. 6, apa? Membunuh. Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga udah menggenapi hukum Taurat itu dengan bilang kamu punya pikiran jahat aja sama saudara. Udah. Bilang kita nggak pernah membunuh. Habis itu apa? Berzina. Punya pikiran kotor aja. Sudah bersih. Saya sih rasa saya sering berzina tiap hari. Kalau ngelihat sesuatu kadang-kadang ya. Apalagi laki-laki kan naturnya ke ciuman di drama Korea itu udah biasa sekarang. Media-media sosial ini juga membuat sesuatu yang sebetulnya tidak boleh menjadi seperti biasa. Salah satu caranya iblis yang membuat dosa menjadi sesuatu yang terbiasa kan yang sekarang. Membunuh, berzina sudah jatuh juga. Mencuri, lagu-lagu yang kita taruh di handphone, DVD ya, dulu zamannya bajakan ya enggak? Belum tentu juga gereja-gereja semua easy worship, Windows-nya asli ya enggak? Ayo, mencuri nggak itu? Mencuri nggak? Iya kan? Memang jadi pergumulan kita. Iya, tapi karena menjadi terbiasa karena Asia. Udah biasa. Katanya ya udahlah. Catat. Download barang sembarangan, film-film buka di tempat yang tidak berbayar. Banyak kan sekarang. Itu pencurian Bapak Ibu. Iya. Berbohong. Aduh, sudah ya. Pak, sudah makan? Udah. Ya tetap bohong sudah gitu makan loh, ya kemarin kan? Maksudnya. Basa-basi itu banyak sekali kebohongan-kebohongan, tapi itu kan dari mulut juga.
Iya. Ya kan, kebohongan itu nggak ada besar kecil, ya bohong, tetap dosa. Karena itu Yesus ada di sana di kayu salib. Jangan mengingini sesamamu, nggak usah ditanyain ya. Karena ngelihat ada handphone baru, mobil baru, rumah baru, wah irinya juga ya itu. Kalau ada handphone baru, saya pingin seperti itu, tapi bukan punya dia. Saya ingin memiliki yang tapi lain. kadang-kadang cuma keinginan atau dia kan kerjaannya ini, kok bisa ya nyicil ya gitu kan ya. Ya nggak sih? Iya. Jatuh lagi nggak? Cuma 10 aja kita jatuh nggak tiap hari? Dan seolah-olah kita bisa mengejar keselamatan dari perbuatan kita. Jadi di sini yang sudah kita rangkumkan pertama, kita berdosa setiap hari. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri Bapak Ibu dari dosa. Justru itu butuh Tuhan Yesus yang datang. Karena ketidakmampuan kita, justru itu dia butuh masuk ke dalam dunia ini. Tapi kenapa Tuhan Yesus perlu turun? Emang dia nggak bisa nyelamatin dari surga langsung kling gitu. Pertama kita tahu, dosa itu upahnya maut. Dosa itu nggak sembarangan. Dosa itu perlu dihukum. Tetapi Tuhan yang Maha Kudus, ingat ya, Filipi 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau Tuhan Yesus masih di dalam rupa Allah, di dalam kekudusannya, dia bisa nanggung dosa nggak? Sesuatu yang terang sekali bisa ada kegelapan nggak di dalam? Sebetulnya nggak, secara logika. Langsung hilang, otomatis hilang. Bukan hilang, nggak bisa. Secara natur tidak bisa. Gitu. Ya kan kalau ada terang, nggak mungkin gelap bisa ada situ. Adakah kekudusan punya dosa di dalamnya? Nggak bisa. Nah, justru itu Tuhan Yesus perlu menyangkal diri sebagai Tuhan menjadi apa? Manusia. Dia turun ke dalam dunia, justru itu banyak yang mempertanyakan kenapa sih Tuhan harus jadi manusia? Karena manusia, dosa itu diikat di dalam daging. Karena itu dia butuh turun ke dalam dunia ini Bapak Ibu. Karena kalau dia masih Tuhan, satu, dia nggak bisa ngambil dosa. Kedua, dia harus di dalam manusia supaya justru itu ada doktrin Duinatur Christus. 100% Tuhan, 100% manusia. Kenapa harus 100% Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa menebus seluruh dosa manusia. Penting itu. Kenapa 100% manusia? Karena dosa diikat di dalam daging dan kemudian harus dihukum di dalam segala penderitaan. Yesus harus tidak bercacat, harus tidak berdosa sehingga dia dihukum salib. Kemudian dia dihukum. Jadi karena yang berdosa adalah manusia, yang harus dihukum juga adalah manusia. Tetapi, hanya dengan cara jadi manusia, kan? Ibu, coba kita lihat ya, Tuhan itu maha kasih nggak? Iya, kasih. Ya. Tuhan itu maha adil nggak? Adil juga. Ya, kalau Tuhan yang penuh kasih, orang yang mengasihi, kalau ada salah, dimaafkan. Diampuni. Tapi kalau orang yang adil, yang ada salah, harus dihukum. Bertabrakan bukan? Iya. Ya nggak? Betul. Logikanya. Justru itu banyak server lain nggak bisa jawab ini. Iya. Ya nggak? Harus ada pengorbanan. Karena kasih Allah dan keadilan Allah itu terjadi di kayu salib. Ketika dosa dihukum, kasih Allah juga ada. Masuk akal ya? Di kayu salib penghukuman terjadi, tetapi kasih Allah juga terjadi. Dan itu tidak dipunyai oleh agama-agama lain, Bapak Ibu. Tuhan mereka maha adil. Tuhan mereka maha kasih. Tetapi ketika ada dosa, pilihannya cuma dua. Maha adil dihukum. Justru itu ada beberapa login server lain ya kan? Iya. Disucikan dulu, baru bisa masuk, ya enggak? Iya. Tetapi tetap, atau memberikan semuanya kepada kita. Kamu yang tanggung jawab sendiri. Kamu mau cari keselamatan, kamu yang harus berbuat baik. Tapi bukannya sudah di-tackle di argumen pertama ya, nggak ada yang berbuat baik. Kalau ada manusia yang berbuat baik di dunia ini, saya jamin bisa masuk surga. Tanpa mengenal Yesus. Tapi emang ada? Emang ada. Belum ada. Ada. Yesus, iya. Hanya Yesus. Yesus Kristus. Jadi pemahaman ini membuat kita tertarik ke kayu salib, Bapak Ibu. Penderitaan itu, semua penderitaan yang pernah didapat manusia, itu dialami di dalam perjalanan penderitaan Yesus Kristus. Dia ditipu, dia dikhianati oleh murid-muridnya, dia disiksa, dia dipermalukan, dia dicambuk, dia dipermainkan,
Dia diundi. Tidak ada segala penderitaan di dunia ini yang bisa bilang orang berkata saya lebih menderita dari Tuhan Yesus. Justru itu Yesus Kristus itu menjadi simbol, bukan cuma sekadar simbol ya, sebagai Tuhan yang kita bisa berharap. Dan ketika di dunia ini kita pikul salib, Tuhan bisa berkata saya lebih menderita dari kamu. Ya nggak? Kita nggak bisa bilang Tuhan penderitaan kita lebih saya berat. Kalau teologi kita benar, kita nggak akan pernah mengatakan itu. Penderitaan saya berat. Karena Tuhan akan berkata, penderitaanku jauh lebih berat. Sebelum kamu dibenci, aku sudah lebih dahulu dibenci. Nah, ketika kita mengerti dosa itu kita nggak bisa tanggung, anugerah itu dikasih, Yesus Kristus itu menggantikan kita. Sama seperti di satu pengadilan, misalnya Pak Andi dan Pak Victor. Pak Victor punya utang 1 miliar misalnya, atau 100 miliar. Bisa bayar nggak Pak? Iya. Punya utang 100 miliar. Bisa bayar nggak Pak? Pertanyaannya. Nggak bisa kan? Terus tiba-tiba Pak Andi bilang, bro, karena saya mengasihimu, saya akan menebus. Hutangnya hilang nggak? Oke, hilang. Hilang atau pindah? Pindah. Bukan hilang kan? Iya. Oh iya. Dosa itu hilang atau pindah? Pindah. Kalau hilang adil nggak? Nggak adil. Nggak adil. Oke. Nggak adil. Tapi ada server lain yang kalau kamu jadi itu lahir baru lagi. Mulai dari nol lagi ya Pak timbangannya. Ya nggak? Tapi Tuhan yang adil itu harus menghukum dosa. Karena dosa itu upahnya maut. Ya nggak? Iya, betul. Bisa nggak dosa itu tidak dihukum? Bisa tapi nggak adil. Iya. Iya. Ya nggak? Iya, natur Allah kan harusnya adil. Makanya. Kalau tidak adil berarti bukan Allah dong. Exactly. Dan saya tidak mau mengikuti Allah yang tidak adil. Betul. Keadilan Allah itu nyata ketika dosanya dihukum, dipindahkan kepada Yesus Kristus. Nah pertanyaannya sekarang, dosa yang diambil sama Yesus Kristus, dosa yang sudah diperbuat sama Pak Andi dan Pak Victor dan Bapak Ibu di rumah, atau seluruh dosa? Seluruh dosa. Atau hanya dosa yang sampai di keselamatan baru habis itu kamu ikutin perbuatan ya, harus berbuat baik kamu. Nanti dihukum lagi. Itu seluruh dosa. Kalau yang saya pelajari seluruh dosa. Seluruh dosa. Yang saya pelajari juga sama Bapak. Tapi kenapa kita masih takut kalau besok, saya nggak tahu, saya kalau besok mati atau diselamatkan. Kalau mati, maaf, kalau saya mati saya diselamatkan nggak besok? Ini pergumulan kita sendiri kan, dan banyak yang mempertanyakan itu. Aduh, saya berdosa ini, berdosa itu. Pertanyaannya kenapa saya jatuh ke dalam dosa? Ya memang saya manusia dan natur saya memang akan jatuh, sampai mati pun kita akan berdosa kan. Dan jatuh. Dan itulah yang harusnya orang Kristen sadari. Karena kasih karunia, karena kecintaan. Nah, iman pengertian inilah yang diberikan. Iman inilah yang kita pegang supaya kita nggak akan terombang-ambing dengan angin-angin pengajaran di dunia ini. Seolah-olah keselamatan kita bisa hilang. Seolah-olah perbuatan kita menentukan. Mungkin nanti bisa di lain waktu ya, itu perbuatan itu agak panjang tapi ya memang menarik. Karena di sini juga di dalam teologi kita sendiri terbagi juga tuh. Orang yang percaya ya harus berbuat baik, ya nggak? Bukan cuman kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus saja, tapi harus berbuat baik nih di dunia. Ya, harus berbuat baiknya itu untuk membuktikan bahwa ini buah dari pohon keselamatan. Benar. Bukan untuk mencari keselamatan itu sendiri. Karena embel-embelnya keselamatan bisa hilang. Banyak nggak yang bilang gitu? Kalau nggak berbuat baik. Iya, betul. Padahal harusnya kita berbuat baik karena pengertian yang lebih dalam, lebih dikuduskan lagi. Lebih jauh lagi mengenal Dia, membuat kita serupa dengan Kristus kan? Mungkin itu terjadi Pak karena kita ini kan sudah terbiasa didoktrin oleh dunia yang sudah masuk sampai ke Kristenan, yang mendoktrin kita sejak kecil bahwa no free lunch. Betul. Jadi segala sesuatu harus ada timbal baliknya. Betul. Take and give. Take and give. Nah, itu kebiasaan itu kan yang sulit dirubah, sudah tertanam. Ya mungkin anak-anak kita yang sekarang kita bisa memberikan pemahaman yang benar. Tapi kalau kita generasi milenial tahun 81 lahir. Kita punya pemikiran seperti itu seumur hidup sampai dewasa. Mau dirubah bahkan seketika langsung waktu saya misi di NTT di Sumba pada saat itu sempat ada jemaat awam yang berkata cepet-cepetlah dibaptis karena dosa kamu masih saya tanggung gitu loh. Karena apa?
Karena menurut mereka server yang berbeda tentunya. Tapi itu ada juga di kalangan. Ada penanggungan gitu loh sebelum, karena kan menurut mereka semua bayi itu masuk surga dan lain-lain lah. Nanti kita bisa ngomong itu lebih jauh lagi ya. Tetapi penting untuk mengerti bahwa Yesus itu adalah kasih dan keadilan Tuhan. Dia mati, dia turun ke dalam kerajaan maut, justru itu dia yang dimuliakan ketika di surga, ya enggak? Dia diberikan tahtanya itu loh. Nah sekarang ketika kita mati, yakin masuk surga nggak Pak Victor? Saya yakin. Amin. Yakin masuk surga nggak Pak Andi? Amin. Dan kita semua harusnya sama. Kita harus mengamini bahwa ketika kita mati, kita akan masuk surga. Tapi surga bukan pemberhentian terakhir kita. Karena naturnya di surga itu cuman jiwanya kita kan. Akan ada waktu ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya, kita semua dibangkitkan di dalam daging. Kemudian tubuh dan jiwa kita akan hidup bersama di Yerusalem baru bersama Kristus, ya kan? Yesus dan kita. Nah di situ pengharapan sejatinya sebetulnya Bapak Ibu yang sering kita nggak lihat. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. Apakah kalau Tuhan berkata di dunia yang sementara ini, kita kalau cuma dikasih Tuhan bisa berkata udah cukup nggak? Apakah di dalam kehidupan kita ketika kita ikut Yesus harus Yesus dan materi dan kesehatan dan keluarga yang baik dan pekerjaan yang baik, atau hanya karena Yesus saja dan Yesus saja? Apa yang membedakan jemaat mula-mula di dalam penderitaan kok mau ya menderita dan mau ikut Yesus dibandingkan kita yang sekarang? Bahkan di tempat-tempat sekarang di daerah-daerah yang mungkin penuh dengan tindakan persekusi ya. Kenapa mereka bisa jauh lebih mengikut Tuhan? Distraksi. Satu jawabannya. Karena mereka cuma punya Tuhan Yesus. Rumah mereka sudah dibakar. Keluarga mereka diperkosa, dibunuh. Mereka nggak punya apa-apa. Kita terlalu punya banyak apa-apa. Sehingga kita susah mengikut Yesus. Mendistraksi kita kan. Betul. Ada ini. Kalau kita nggak punya apa-apa, all in all out, ya nggak? Yesus itu khotbah di bukit bilang, berbahagialah orang yang miskin, karena dia yang punya kerajaan Allah. Karena orang miskin all in all out, karena dia nggak punya apa-apa selain Yesus Kristus. Orang lebih susah orang kaya masuk kerajaan Allah daripada unta masuk ke dalam. Walaupun ada konteksnya, tapi mengerti ya kenapa Tuhan Yesus bilang begitu. Sebetulnya murid Tuhan Yesus itu ada 13. Ingat kan? Ada satu lagi orang yang dipanggil yang, Tuhan aku harus ngapain nih? Aku sudah melakukan ini. Jualah semua dan ikut aku. 13 kali dia manggil. Salah satunya ini orang. Tapi ketika dibilang ikut aku, dia nggak melihat Yesus Kristus itu adalah suatu harta yang jauh luar biasa. Lebih baik dari hartanya dia. Justru itu setelah itu dia sedih, berbalik dan bersungut-sungut. Tapi dia kan sadar bahwa dia tidak bisa meninggalkan hartanya demi Yesus. Dia juga kan sadar. Karena dia tidak bisa sadar, tidak bisa meninggalkan, nggak bisa ikut aku. Karena ketika mau ikut Yesus, bahkan beberapa rasul pun meninggalkan keluarganya kan ya. Iya nggak? Betul. Nah karena ikut Yesus harusnya all in all out. Nah ini panggilan karena mungkin sudah waktunya tanya jawab, mau all in all out nggak? Ketika tahu Yesus Kristus siapa, anugerah Tuhan bagaimana dan bagaimana diri kita sendiri. Terima kasih. Ibu Debbie Purwaningrum, apakah keselamatan itu merupakan otoritas Tuhan? Perlukah kita menginjil? Oh ini maksudnya konteksnya di penginjilan Pak. Jadi jika Tuhan punya otoritas memberikan keselamatan kepada siapa saja yang Dia pilih, kenapa kita harus menginjil? Oh itu pertanyaan yang baik sekali ya Ibu Debbie, terima kasih. Karena mungkin di kalangan reform ya, kita itu terpaktri bahwa semuanya itu kan sudah dipredestinasikan, sudah dipilih. Nanti Roh Kudus lah yang bergerak. Jadi kita fokusnya komunitas saja. Nanti Tuhan yang manggil, Roh Kudus yang masukin mereka ke gereja. Nggak semua gereja seperti ini ya. Tetapi karena kadang-kadang reform teologi yang cukup menekankan ke dalam doktrin pemilihan juga membuat orang sudahlah penginjilan bukan poin yang utama, tetapi kebenarannya lebih. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, tadi yang sudah saya tekankan, sebagai orang Kristen, 3 akar yang membuat kita jadi bisa bertumbuh dan berbuah itu adalah doa, Alkitab, dan penginjilan. Saya kasih ilustrasi sederhana mungkin seperti ini. Pak, kalau dulu kita pernah kecil ya, mudah-mudahan pinter-pinter nih. Kalau ranking 1, mau nggak
langsung bilang itu ke mama papa? Bangga dong. Iya. Ya nggak? Bangga dong. Tapi tiba-tiba ada saya, Pak, dia ranking 1, marah nggak? Karena saya pengen memberitakan itu sendiri. Iya kan? Iya. Ya nggak? Kalau menurut Bapak Ibu ini berharga, beritakanlah dan punya keinginan itu kan. Ini sesuatu yang bagus nih gitu loh, ya kan. Bapak punya tempat misalnya, wah ini tempat bisa cari uang banyak nih, ya nggak? Masa bapak nggak mau kasih tahu ke orang lain sih, ya nggak? Kecuali terbatas, ya kan. Tapi ini kan nggak terbatas. Apakah keselamatan terbatas? Tidak terbatas. Keselamatan memang cuma-cuma, tapi nggak murahan tadi saya bilang, ya kan. Justru itu untuk semua, karena begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, bukan? Nah makanya ketika kita juga punya amanat agung dari Tuhan, apa? Agung. Nah makanya saya bilang ketika kita kenal Tuhan siapa, oh Tuhan yang beranugerah, Tuhan yang membuat kita mengerti siapa Yesus. Dia punya tujuan menyelamatkan, tapi ada maksudnya nih. Kenapa dia harus 100% Tuhan, 100% manusia. Apa itu dosa? Ketidakmampuan kita melawan dosa, justru itu ada Yesus datang. Dan belum stop di situ. Ketika Yesus naik, ada penolong yang lain. Roh Kudus. Nah, Roh Kudus juga yang akan membantu kita, bukan? Untuk mengingat apa yang dikatakan melalui firman, tetapi juga membantu kita menginjili. Kristen mula-mula nggak ada Alkitab, Bapak Ibu. Kenapa mereka punya keinginan buat menginjili? Karena keselamatan itu satu-satunya yang mereka miliki. Hidup mereka nggak enak di dunia. Mereka udah nggak punya apa-apa. Mereka berkumpul itu untuk saling menguatkan. Dan justru itu orang-orang banyak dimenangkan. Karena ada pengharapan bahwa apapun penderitaan Bapak Ibu, Saudara, kanker, kemiskinan, perceraian, kematian anak. Ada harapan kalau kematian itu bukan akhir di dalam kekristenan, amin. Tetapi akan ada pengharapan di mana kita akan bersama dengan Yesus Kristus nanti di dalam kemuliaan, tanpa ada kertak gigi, sakit dan tangis, tapi sukacita di dalam keabadian. Apalah arti 10-20 tahun kita hidup di dunia dibandingkan itu kekekalan. Tetapi sekarang pertanyaannya justru itu, hukum yang paling utama selain kasihlah Tuhan apa? Sesama. Kasihilah manusia yang setara dengan itu. Ingat ya, hukum yang setara dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Nah, kalau dirimu sendiri, ada orang miskin di luar, di rumahnya Pak Victor, emang Pak Victor mau ngajak masuk ke rumahnya? Lihat ya kebenarannya ini. Logikanya nggak masuk kan? Jadi kalau ada orang miskin, orang sakit, harus masuk ke rumah, tidur di tempat tidur sama-sama Pak Victor. Kan mengasihi seperti diri sendiri. Ya nggak? Dia makan apa, kita harus ngasih dong. Ya nggak? Makanan seperti diri kita sendiri. Enggak. Lebih jauh dari itu. Kalau kita mengasihi mereka seperti diri kita sendiri, kalau kita selamat, apa yang kita harus lakukan? Mereka belum selamat. Seperti diri sendiri. Keselamatan ke mereka. Exactly. Benar. Memberitakan ke mereka, karena itu hukum kasih yang sebenarnya. Keselamatan, pemberitaan itu, kecintaan untuk memberitakan. Karena orang lain itu diri kita sendiri. Ya enggak? Amin? Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Dewi. Saya simpulkan dari yang Bro Dev sampaikan tadi, mungkin ada dua poin penting. Yang pertama itu perintah. Yang pertama itu perintah amanat agung. Jadikanlah semua bangsa kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ada yang bilang itu diganti dengan kasihilah sesamamu seperti Tuhan mengasihi kamu. Ya sama aja. Sama ya? Kan? Itu kan perintah. Setara sama yang pertama kan mengasihi Tuhan. Segenap hati, jiwa. Tuhan kan, terus habis itu hukum yang kedua kasih sesama. Berarti kan berkorelasi dengan hukum yang pertama. Tuhan mencintai manusia, manusia mencintai Tuhan, manusia harus mencintai sesama. Nah, jadi yang pertama adalah perintah. Kalau Tuhan nggak mencintai kita seperti diri sendiri, ngapain dia ngorbanin anaknya? Masuk akal ya Pak? Iya, betul. Berarti yang pertama tadi ada perintah, yang kedua itu konsekuensi logis dari natur kita manusia sebagai ucapan syukur mungkin. Benar. Karena kita sudah terima itu, kita ingin seperti Bapak bilang tadi contoh, kita ingin memberitakan itu hal yang kita banggakan atau kita senangi itu. Bukan hanya banggakan dan senangi, hanya satu-satunya yang kita miliki sekarang, pengharapan di dalam Kristus. Oke. Cuman itu yang perlu dilakukan dan diberitakan sebetulnya, ya enggak? Kalau menurut saya yang kenapa kita harus menginjil itu perintah pertama dan terakhir Yesus, ya kan? Dia kan juga ajak murid itu. Dia sendiri menjala. Dia panggil untuk dijadikan penjala manusia. Jadi konsekuensi jadi murid Kristus ya menjadi penjala manusia.
Kedua sebelum itu dia kan salib kan ada 3. Kita harus menyangkal diri karena anak manusia datang bukan untuk mencari yang selamat, dia datang untuk yang sakit. Dia menyangkal diri. Kalau mau jadi yang terbesar di dalam kerajaan surga harus menjadi yang terbelakang. Karena Tuhan pengen mengajarkan kita untuk melayani. Hanya orang yang punya kerendahan hati, mau merendah, yang bisa menginjili, ya enggak? Kalau orang sombong enggak mungkin bisa menginjili, ya enggak? Salah dong kalau kita sudah selamat, kamu sudah selamat atau belum, ya kan? Jadi perdebatan kusir teologis yang sering juga ya kita alami karena teologinya kurang dewasa, ya begitu. Jadinya cuman ya artis sosial media aja beraninya di komen, ya enggak? Iya. Tapi memang ada konsekuensi, saya enggak pernah mengatakan enggak ada konsekuensi. Ngikut Yesus pasti pikul salib, pasti sakit, ya enggak? Jalannya kecil, nggak banyak yang diselamatkan. Jalannya memang menderita. Justru itu dia bilang, sebelum kamu dibenci, sebelum kamu menderita, saya sudah menderita. Iya. Ya nggak? Tetapi masalahnya, apakah penderitaan itu bisa menghilangkan pengharapan kita? Apakah kita mau all in all out? Ya memang susah. Justru itu mintalah Roh Kudus selalu untuk sanctify. Ketika semakin kudus, semakin bulat panggilan, yang mudah-mudahan di antara kita atau dari Bapak Ibu malah full menjadi hamba Tuhan. Amin nggak? Karena kita butuh orang-orang yang masuk ke dunia, bukan cuma jadi pendeta ya, hamba Tuhan. Konteksnya luas, bukan hanya sekedar itu ya. Bapak Ibu juga sudah hamba Tuhan sebetulnya ketika melayani dan memberitakan Injil. Dan selain itu perintah, itu juga jadi prioritas Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia. Benar. Dan kemudian yang ketiga itu tuayan banyak. Benar. Pekerja sedikit. Justru itu ada podcast gini supaya bisa bikin banyak pekerja ya, nggak? Amin ya. Iya. Baru kemudian kita akan jadi egois dan jahat kalau melihat. Sedangkan lihat orang Alkitab saja sudah mau jatuh ke jurang, kita lalu diam. Pada zaman dan masa yang akhir ini, orang-orang akan mencintai dirinya sendiri. Iya, betul. Jadi ya memang itulah kebenarannya, realita logis, koheren, korelasi dengan kenyataan nggak? Kenyataan sekali, Pak. Betul. Alkitab kita nggak mengada-ngada, ya nggak? Jadi Alkitab mengatakan zaman sekarang banyak orang-orang yang mengumpulkan pengajar-pengajar sesat, menyenangkan telinga, senang kan dengar ikut Yesus dapat mobil, dapat kekayaan, dapat kesehatan. Padahal sebetulnya dosa jalan terus. Nah itu pertanyaan yang selalu saya katakan kepada teman-teman pemuda-pemuda yang saya layani. Ketika mereka mengakui, oh saya sudah lahir baru, saya tanyakan, wah hubungan saya dengan Tuhan sudah jauh lebih baik. Pertanyaan kedua selalu, gimana hubungan kamu dengan dosa? Karena hubungan dengan Tuhan baik, tapi ini yang sering nggak ditanyakan, gimana hubungan kamu dengan dosa sekarang? Masih akrab? Ya masih. Dan ya itulah maksudnya, bukannya itu journey-nya ya gitu loh. Semakin dikuduskan, ya memang ups and downs, jatuh bangun, tapi itu journey-nya Pak. Bukan masalah mencari keselamatannya ya, tapi journey-nya bersama Tuhan itu tanpa kehilangan pengharapan, sehingga jadi adalah garam dan terang, ya menjadi penginjil, membawa berita itu ya. Kalau kamu sudah nggak ada harapan di dalam journey itu, kamu nggak bisa lihat kasih karunia dan anugerah Tuhan, keajaiban mungkin tidak banyak, tapi anugerah Tuhan datang setiap hari. Ya Okay. Jangan jadikan Tuhan itu jin yang kita minta terus. Kalau meminta, mintalah kekuatan. Kalau Tuhan berikan, bagus. Tapi kalau enggak, mintalah kekuatan. Dan sebenarnya mungkin bisa dikasih ingat ke penanya Ibu siapa tadi? Ibu Debbie. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Betul. Kalau kita tidak dapat memberitakan Injil kepada orang lain, minimal kita dapat memberitakan Injil kepada diri kita sendiri. Supaya kita terus hidup sepadan dengan Injil. Gak ada minimalnya sih, karena sudah mendengar Injil pasti akan minimal memberitakan ke keluarga dekat. Karena belum tentu orang Kristen sama seperti sekarang ya. Belum tentu orang Kristen ngerti keselamatan sesungguhnya. Di Kristen kan banyak yang KTP juga ya, gitu loh. Ya. Misalnya bagaimana orang penginjilan kan nggak perlu harus sekolah teologi kan? Benar. Iya toh. Orang murid-murid orang-orang mula-mula nggak ada tuh. Nah, misalnya konteks dunia sekarang nih, ada orang ingin penginjilan, ada orang ingin melayani Tuhan, tapi kan nak harus dia di sekolah STT kan? Kita bicarakan semalam sudah cukup nggak buat Bapak Ibu mau menginjili? Saya rasa sudah cukup. Satu, tahu kita itu berdosa. Dua, tahu Tuhan yang menyelamatkan. Enough. Karena kabar baiknya itu.
kamu dan aku berdosa, upah dosa maut. Yang bisa menyelamatkan satu-satunya Yesus Kristus. Bertobatlah. Itu secara sederhana. Ya nggak? Betul. Nggak ada teknik khusus atau apa, ya ada nanti mungkin di beberapa lembaga yang lebih mendalami lagi ya mengenai penginjilan. Tetapi kesaksian itu harusnya otentik ya. Karena ketika ada Roh Kudus di dalam Bapak, saya yakin kesaksiannya otentik. Nggak perlu teknik-teknik lagi, ya nggak? Kesaksikan gitu. Dia yang tahu, dia yang mengalami, dia yang merasakan. Ya betul, teknik akan lebih penting ketika sudah ada pengalaman lebih jauh lagi. Karena semuanya akan jadi berdasarkan situasi juga kan. Justru itu semakin banyak belajar, semakin banyak Roh Kudus, tentu semakin sama kayak belajar juga, bukan cuma dari sekolah kan. Banyak orang ikut bimbel dan lain-lain, kenapa? Puluhan juta bayar karena supaya mau bersiap untuk ikut ujian nasional kan. Iya sama kalau kita mau penginjilan, sering sekali kita nggak sadar kita cuma modal Alkitab aja, nggak pernah mau belajar buku-buku lain, ya sedih juga gitu loh, ya kan. Betul. Dan sekarang semua itu sudah ada di media sosial kok, tinggal kemauan aja. Bukan cuma kejahatan dan dunia yang ada di media sosial, kita juga bisa pakai media sosial jadi luar biasa seperti ini untuk Tuhan, dan banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa dapat. Makanya ketika dapat pengetahuan kebenaran, kita akan lebih peka dan lebih punya keinginan untuk memberitakan itu jauh lebih baik lagi. Jadi kita harus kadang-kadang juga harus membandingkan berapa investasi waktu, tenaga, uang yang kita gunakan untuk hal-hal duniawi, belajar, kuliah, dengan hal yang lebih kekal ini. Spiritual. Iya, spiritual ini kan hal-hal yang lebih kekal toh. Yang Tuhan amanatkan tuh dalam amanat agung, berapa banyak sih waktu, tenaga, uang yang kita investasikan di hal ini. Ya kan katanya sayang. Iya. Sama kan kalau sayang sama pacar dulu ya, kalau misalnya punya pacar, ya kan kita berinvestasi ya kan. Ajakin makan, ajakin jalan, pengen tahu, pengen kenal supaya nggak salah pilih. Ya nggak? Sama sekarang kan Tuhannya banyak. Investasikanlah waktu Anda untuk belajar supaya tahu mana Tuhan yang benar. Kesesatan juga banyak timbul, kita konflik itu dari dalam bukan dari luar, ya nggak Pak? Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau menginvestasikan untuk mengerti kebenaran lebih jauh, hanya mengandalkan hari Minggu saja, Senin sampai Sabtu tidak ada keinginan buat memperlengkapi diri sendiri, baca Alkitab, firman, nonton Netflix, nonton video-video YouTube yang baik. Dalam jaga toko juga bisa tuh ya kan, ada majelis saya, ada yang sambil jaga toko dia lihat bahkan tempat buat belajar kalau nggak ada. Malah enak kalau di BUMN atau di kantor mungkin agak susah ya. Tapi entrepreneur kan punya waktu banyak kalau misalnya lagi nunggu ya kan ya. Tapi gitu. ada satu fenomena yang terjadi juga mungkin di gereja lain ya, bukan di Gemim Kristus. Misalnya ada orang-orang nih kita panggil ikut pelatihan atau ikut seminar-seminar kerohanian, atau ikut mungkin pergerakan kelompok kecil pemuritan tuh. Mereka bilang kalau bahasa Manado orang bilang begini, so cukup kak nih apa yang orang so miliki sekarang tuh apa itu selama ini dang. Misalnya ini gereja berapa 60 tahun lebih ya. Ini puluhan tahun nih gereja ini terbentuk. Ada tuh dia kok bisa berjalan dengan sendirinya kan. Nah itu kadang-kadang jadi bumerang, melemahkan kita juga ya. Kita jadi berpikir begini. Terus kadang-kadang orang-orang yang aktif mungkin di hal-hal seperti itu sering sekali dituding bahwa ngoni so rasa paling kudus. Farisi ya. So ngoni rasa so paling kudus. Tapi kan sebenarnya alasan kita aktif di situ karena kita rasa kita ini paling bobrok, sehingga kita memerlukan nih pelatihan, memerlukan seminar, memerlukan komunitas kelompok kecil karena kita paling bobrok kan, paling sulit keluar dari kubangan dosa, sampai kita butuh nih orang-orang di sekitar kita untuk menjaga kita supaya kita nggak jatuh lagi tuh. Dan justru bagi kita waktu kita memberitakan Injil, melayani, itu bukan karena kita bisa atau kita yang paling hebat dari orang lain, karena dimampukan, karena justru itu juga akan menolong kita untuk bertumbuh. Jadi waktu kita melayani, kita juga melihat orang selamat itu jadi sukacita besar. Orang kaya, orang sembuh, malaikat di surga nggak bersukacita. Tapi ada satu orang selamat, malaikat Tuhan semua bersukacita. Surga bergetar. Jadi jangan sampai Anda meremehkan, saya nggak punya tugas atau tujuan di hidup. Bapak Ibu bisa dengan gampang memberitakan kabar baik, dan ketika Roh Kudus mengubahkan, Bapak Ibu luar biasa, surga itu gitu kan, keren gitu kan ya.
Tapi ini yang tadi yang saya pengen soroti. Ada dua hal. Satu, pertama, memberikan pengharapan memang ada di 1 Petrus 3 ayat 15 ya. Ini juga dasar dari apologetika. Kuduskanlah Kristus di dalam hati dan siap sedialah memberikan pengharapan, pertanggungjawaban akan pengharapan yang ada di dalammu. Tapi harus dengan lemah lembut, sopan dan lemah lembut. Ada 3 elemen di situ. Pertama, kuduskan Kristus dulu. Kalau kuduskan Kristus, pasti kita bawanya dengan kasih toh. Dengan kelemahan Tuhan, saya mau mendekati orang ini, bantu saya. Bukan mau mengalahkan dia di dalam argumentasi. Iya kan? Terus kedua, pertanggungjawabkan pengharapannya gitu loh. Ketiganya tadi, harus dengan lemah lembut, sopan, dengan baik. Kedua, mengenai orang-orang yang bebal seperti itu. Pertama, kita memang perlu mendoakan. Terus kedua, Bapak Ibu tahu kan yang perumpamaan tentang penabur. Ada yang di tanah jalan berbatu, semak belukar, dan subur. Menurut Pak Andi dan Pak Victor, ada nggak di dunia ini yang tanahnya sudah subur dan siap diinjili, siap diberikan benih? Kayaknya belum pernah. Selama hidup nggak ada kan? Karena memang di dunia ini bukan cuma satu jenis tanah. Kalau misalnya Bapak kalau di bagian pertanian ya, yang paling susah itu menggemburkan tanahnya kan, bukan taruh benihnya kan. Jadi yang ini yang sering kita kurang cermati. Bapak Ibu, hati orang itu tanahnya. Ada yang berbatu, bersemak belukar, dan bahkan kombinasi dari itu. Kebanyakan ya, sudah sudah semen, kong batu, terus bersemak belukar lagi. Jadi ada waktu dan momentum. Ketika misalnya saya juga ketika diselamatkan, gak langsung dari satu orang. Puluhan dan bahkan banyak orang yang digunakan Tuhan. Ada yang disuruh ambil batu. Ada yang disuruh bersihkan semak belukar. Tangannya berdarah, sakit gak? Sakit nggak seperti Bapak tadi? Karena mungkin tugasnya Bapak pada saat itu mencabut semak belukar itu. Betul. Tapi yang sakit siapa? Mereka atau Bapak? Saya. Bapak kan? Padahal Bapak yang sakit. Mungkin itu maksudnya Tuhan. Ada yang disuruh ada ambil batu. Ada yang kan tanah itu harus dibor tuh. Ya kan? Supaya tanahnya siap dan akan ada waktu Tuhan, kehendak Tuhan dan Roh Kudus Tuhan yang akan membuat ada satu orang. Jadi saya nggak pernah merasa andil saya besar di dalam keselamatan satu orang. Karena itu ada orang lain yang dipakai Tuhan sebelum saya untuk memberitakan dan menggemburkan tanah itu. Iya nggak? Itulah kenapa kalau kita beritakan Injil orang itu tolak, nggak usah sedih. Justru yang dilayani kebutuhan duniawinya dulu mungkin. Tapi sebaliknya kalau kita beritakan Injil orang itu dengar, terima, itu bukan karena kita. Betul. Itu bisa kebetulan jadi Tuhan saja. Sudah berapa kali kirim orang. Udah banyak. Kebetulan aja kita dapat dan mungkin itu bisa jadi kesaksian juga buat kita kan. Wah, saya dipakai Tuhan. Walaupun cuma bilang ini, kadang-kadang cuma tiba-tiba dia nangis. Itu bukan karena kita dikuasai Roh Kudus ya, tapi wah, pengalamannya memang sama seperti Abraham. Ya enggak? Itu ketika dia memberikan anaknya, itu puluhan tahun dulu ikut Tuhan, imannya sudah terbentuk, sudah lihat Sodom dan Gomora, ya kan, lihat istrinya bisa hamil, di kerajaan dia hampir ya kan, dia takut. Tapi perjalanan itu yang berharga, Pak. Justru itu imannya Abraham kuat. Justru itu dia bisa memberikan, karena tahu Tuhan itu kan pencipta segalanya. Kalau dia saya bunuh, ya pasti akan dibangkitkan lagi dengan mudah gitu loh, dengan easy ya kan. Ya nggak sih, Pak Patrick Smith? Dalam kaitan antara pengakuan iman dan keselamatan, apakah hanya perlu pengakuan yang penting Yesus tanpa mengakui Allah Tritunggal? Jika tidak paham, sudah bisa selamat. Apakah hanya yang penting Yesus tanpa perlu kita mengetahui Tritunggal sudah bisa selamat, atau keselamatan itu mungkin dia perlu sampai ke natur Kristus itu yang Tritunggal itu? Terima kasih Pak Petrus buat pertanyaannya, sangat baik, sangat berbobot. Sebetulnya sudah dijawab dari penjelasan kita tahu anugerahnya dari siapa? Tuhan kan? Ya kan? Melalui iman itu penolongnya siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Yesus Kristusnya siapa? Penyelamatnya. Penebusnya. Ada karya Tritunggal di situ bukan? Jadi secara langsung kita mengamini keselamatan ini, kita juga mengakui ketritunggalan Tuhan. Walaupun kalau di dalam pengertian doktrin Tritunggalnya sendiri, kembali lagi kita harus belajar, ya kan? Memang ada doktrin-doktrin yang memang susah.
Dan memang ada kelemahan, kalau nggak mau belajar ya nggak akan mengerti. Tetapi mintalah Roh Kudus untuk memberitakan itu kan, buat hati saya, buat pikiran saya yang mungkin lemah ini gitu loh. Saya juga bukan orang yang pintar, tapi di dalam kerendahan hati minta Tuhan tolong bantu saya belajar ketika masih kuliah. Mungkin ini hal yang susah, tapi Tuhan bantu hati dan pikiran saya mau berserah, mau tekun, mau bekerja keras untuk membaca lebih supaya bisa mengartikan hal yang sederhana ini untuk diberitakan, karena tugas sebagai hamba Tuhan ya. Betul. Nah makanya mungkin Tritunggal kita bisa ngomong di lain waktu lagi, topik yang sangat bagus. Tetapi intinya dari keselamatan itu kita sudah mengerti. Dari bahkan penciptaan manusia aja mereka sudah terlihat gitu loh, ya kan. Bahkan di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak terlepas dari elemen itu juga gitu loh. Nah mungkin kalau kita jauh lebih lagi, mungkin saya takut waktunya akan habis. Tapi intinya tadi ada poin juga tentang pengakuan. Nah ini yang sering membedakan juga masalah penekanan doktrin teologi ya. Kita tahu ada 50.000 sebetulnya denominasi di dunia ini. Semua punya penekanannya masing-masing. Tapi permasalahannya apa yang menyatukan kekristenan? Walaupun ada juga yang sesat, ya nggak? Bukan doktrin teologi reform atau Injili atau Pentakosta atau Metodis, tetapi tadi confession, pengakuan yang sederhana apa sih? Pengakuan iman rasuli, ya nggak? Itu yang menyatukan, itu yang menjadi payung kita. Kamu percaya nggak Tuhan Yesus Allah Bapa dan Roh Kudus? Kamu percaya nggak Tuhan Yesus itu satu-satunya penyelamat? Dia lahir dari anak darah Maria, dia mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit, turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit. Gereja adalah ya kan? Kalau kamu sudah percaya itu, kita bersaudara. Yang lain perbedaan penekanan saja, ya nggak? Jadi jangan jadikan itu sebagai suatu pemecah. Karena ketika kita disatukan di dalam pengakuan itu ya, sebelum Alkitab ada pengakuan itu sudah merampungkan apa yang sebetulnya secara sederhana dipercayai oleh setiap orang di segala zaman, waktu dan tempat. Ya enggak? Terima kasih pertanyaannya. Ya, demikian sesi kita pada kali ini. Nanti kita akan menyambung lagi dengan mungkin tema yang kurang lebih sama ya, tentang keselamatan, tapi lebih ke arah hal-hal yang praktis di minggu yang akan datang. Boleh bergabung dengan kita minggu depan hari Selasa di jam yang sama. Karena itu kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.